Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai organ bicara. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Amara Dinda Pratama, saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab dari UIN Raden Fatah Palembang. Nah, langsung saja masuk ke materi yaitu mengenai alat ucap dan organ bicara. Pembahasan pertama itu saya akan bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari alat ucap dan organ bicara. Nah, jadi alat ucap dan organ bicara itu merupakan istilah yang merujuk pada organ manusia yang terdapat di antara dua bibir dan dua paru-paru yang berkontribusi sehingga menyebabkan terbentuknya suara. Alat ucap mencakup dari organ bicara, yaitu organ-organ yang menyertai langsung dalam proses pengeluaran suara. Alat ucap dan organnya terdapat di kepala, punduk, dan dada. Para ahli bahasa telah membatasi bahwa alat ucap dibatasi oleh apa yang terdapat di antara dua bibir di kepala dan paru-paru di dada. Lanjut di slide berikutnya, ini ada seorang tokoh yang bernama Kamal Bashar. Ia menjelaskan beberapa poin mengenai organ bicara. Nah, ini yang pertama itu ia menyebutkan bahwa organ bicara itu tidak hanya mengeluarkan bunyi, melainkan ia juga memiliki fungsi lain yang juga sangat penting. Misalnya saja nih lidah. Nah, lidah itu bukan hanya sebagai organ bicara, tetapi lidah juga memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk merasakan dan menggerakkan makanan. Sedangkan gigi memiliki fungsi lain juga, yaitu untuk menggigit dan mengunyah makanan. Hidung juga untuk menghirup dan bernafas. Begitu juga dengan paru-paru. Mengeluarkan suara merupakan satu dari banyaknya fungsi-fungsi yang dilakukan oleh organ bicara ini. Alat ucap sebenarnya diciptakan untuk manusia agar digunakan dengan sekehendak manusia itu sendiri. Maka penamaan ini bukan hanya ekspansi dan metafora. Lalu poin yang kedua, ia menyebutkan bahwa organ bicara itu terdiri dari organ-organ yang tidak banyak, tetapi mereka saling menyempurnakan. Maksudnya yaitu ia merupakan sistem yang memiliki tingkat presisi atau ketelitian dan disiplin yang tinggi. Bunyi menjelaskan secara spesifik mengenai segala hal, seperti misalnya kita mengucapkan huruf ba. Karena ba itu merupakan suara yang timbul dari dua bibir. Maka ketika dikeluarkan huruf ba, udara akan berhenti oleh terkatupnya dua bibir tersebut. Pita suara juga cenderung bergetar dengan cara tertentu. Nah, dengan demikian, bunyi digambarkan sebagai stabil eksplosif lisani luar biasa. Nah, ini ada poin ketiga yaitu mengenai tidak semua organ bicara itu bergerak atau menerima pergerakan. Kebanyakan organ bicara itu tetap atau tidak bergerak atau bahkan sedikit mengalami pergerakan. Lalu poin yang keempat yaitu ada alat ucap terhadap organ bicara dan struktur dasarnya itu sama bagi setiap manusia, tidak berbeda dari satu dan yang lainnya, atau dari satu golongan ke golongan lainnya. Alat ucap terbagi berdasarkan sifatnya, pada organ yang bergerak dan organ yang tidak bergerak. Nah, apa saja organ-organ yang dapat bergerak? Jadi, organ yang dapat bergerak yaitu ada bibir, lidah, langit-langit lunak, anak lidah, dan pita suara yang ada di dalam tenggorokan. Adapun organ yang tidak dapat bergerak yaitu gigi, gusi, dan langit-langit keras. Nah, ini ada alat ucap ditinjau dari segi penempatannya terbagi kepada yang pertama itu ada supraglotal atau di atas kerongkongan. Yang kedua itu ada glotal di dalam kerongkongan. Dan yang ketiga itu ada subglotal atau di bawah kerongkongan. Nah, ini ada gambar. Gambar ini merupakan gambar yang menjelaskan tentang alat ucap dan organ bicara. Nah, ini ada nomor 1. Ini seperti kita ketahui ya, nomor 1 ini merupakan bibir atas dan bibir bawah. Nomor 2 ini merupakan gigi. Nah, ini tempat gigi. Yang ketiga ini ada gusi, ini tempat gusi. Yang nomor 4 itu ada langit-langit keras. Nomor 5 ini langit-langit lunak. Nomor 6 itu ada anak lidah. Nah, jadi anak lidah itu terletaknya di situ ya.
Nah, jadi lanjut yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini nih. Yang ketujuh ini ada pinggir lidah. Yang kedelapan itu ada tengah lidah. 8 sama 9 itu sama, tengah-tengah lidah. Yang ke-10 itu ada pangkal lidah. Yang ke-11 ada akar lidah. Yang ke-12 ini merupakan tenggorokan. Yang ke-13 itu ada epiglotis. Yang ke-14 itu, nah ini merupakan pita suara. Jadi nomor 14 ini pita suara. Nah, yang nomor 15 ini merupakan kerongkongan ya. Nah, jadi ini merupakan kerongkongan. Nomor 16 ini pipa udara. Nah, jadi inilah pipa udara. Ini pipa udara. Nomor 17 itu merupakan paru-paru, kanan dan kiri. Lanjut. Nah, ini keterangan yang saya sebutkan tadi. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu masih mengenai alat ucap dan organ bicara. Nah, alat ucap dan organ bicara itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada paru-paru. Nah, ini bentuk paru-paru. Nah, jadi paru-paru itu umpama dua bentuk kerucut yang di dalamnya ada pergantian oksigen yang bertukar dengan keluarnya karbon dioksida. Nah, jadi paru-paru ini merupakan organ yang bersifat elastis yang dapat berkembang dan mengempis. Organ ini terdiri dari penampung udara, saluran udara, dan pembuluh udara. Paru-paru yang terdiri dari bagian kiri dan kanan dihubungkan dengan saluran udara oleh dua cabang penyalur udara. Pengembangan dan pengempisan paru-paru terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh rongga dada dan sekat rongga dada secara serempak. Lanjut yang kedua itu ada pipa udara. Nah, ini bentuk pipa udara yang tadi sama seperti gambar yang sebelumnya tadi. Ini merupakan bentuk cincin yang tidak sempurna. Nah, jadi pipa udara itu merupakan tabung yang terbuat dari tulang rawan dalam bentuk cincin yang tidak sempurna. Nah, ini merupakan cincin yang tidak sempurnanya yang terhubung satu sama lain melalui selaput lendir. Nah, diameter pipa yaitu 2 cm dan 2,5 cm. Panjangnya yaitu sekitar 11 cm dan dibagi menjadi dua cabang. Masing-masing cabang menuju paru-paru kanan dan kiri. Lanjut yang ketiga yaitu ada tenggorokan. Nah, ini gambar tenggorokan. Jadi tenggorokan itu adalah kotak kartilago atau tulang rawan yang terletak pada pipa atas atau bagian batang tenggorokan. Nah, jadi tenggorokan ini terdiri dari 3 kartilago, yaitu yang pertama ada tritoid. Jadi tritoid itu merupakan bentuk kurang membulat dari belakang dan lebar menonjol dari depan. Bagian yang paling menonjol itu disebut jakun. Ia lebih menonjol pada pria dibandingkan wanita. Yang kedua itu ada krikoid. Nah, krikoid ini merupakan bentuk cincin dan merupakan satu-satunya cincin lengkap di seluruh saluran pernafasan. Bagian posterior lebih tinggi daripada bagian anterior dari cincin. Nah, yang ketiga itu ada arytenoid. Nah, ini merupakan dua buah di atas tulang rawan, kedua dari belakang, dan dapat meluncur ke bawah dan memutar dalam posisi yang berbeda. Jadi ketiga aspek ini terdapat di tenggorokan pita suara. Tenggorokan dan pita suara itu sebenarnya adalah dua batang dari otot yang terhubung menjadi suatu tekstur. Keduanya memanjang secara horizontal dari belakang ke depan, di mana mereka bertemu, mereka terhubung ke jaringan luar melalui jaringan hierarkis yang disebut jakun. Keduanya dipenuhi oleh gerakan horizontal. Lanjut. Di sini ada yang keempat itu merupakan rongga di atas kerongkongan. Nah, ini bentuknya, ini gambarnya. Jadi rongga ini merupakan titik dering yang menguatkan bunyi setelah melewati pita suara di tenggorokan. Dan rongga yang terletak di atas tenggorokan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada rongga hidung, yang kedua rongga mulut, dan yang terakhir itu ada rongga tenggorokan. Nah, lanjut. Yang kelima ini ada lidah. Nah, ini lidah. Ini bentuk lidah. Jadi lidah itu merupakan organ yang paling penting dalam pengucapan bunyi.
Lidah merupakan organ yang fleksibel yang paling banyak di dalam mulut. Ia terdiri dari sejumlah besar otot yang memungkinkannya untuk bergerak, menyusut, merenggang, dan memelintir ke setiap arah. Fleksibilitas lidah menjadi titik fokus untuk mengeluarkan sebagian besar suara linguistik ketika bertemu dengan organ manapun. Nah, jadi lidah itu memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama, ada ujung lidah, ada pinggir lidah, tengah lidah, pangkal lidah, dan akar lidah. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menjelaskan suara-suara yang masing-masing saling mengikuti dan ditunjukkan 3 bagian di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada ujung lidah. Nah, ujung lidah ini berkontribusi dengan gigi atas dan gusi. Suara yang dihasilkan yaitu ada huruf ta, dal, pot, sol, lam, dan nun. Nah, ujung lidah juga bisa berkontribusi dengan gusi. Nah, dari ujung lidah berkontribusi dengan gusi ini menghasilkan suara ini. Zal, sin, sod, dan ro. Terus ujung lidah juga bisa berkontribusi dengan gigi atas dan bawah, menghasilkan huruf zo, zal, dan tha. Yang kedua itu ada pinggir lidah. Nah, pinggir lidah ini juga bisa berkontribusi dengan langit-langit keras, dan suara yang dihasilkannya yaitu ada huruf shin dan jim. Lalu yang ketiga itu ada tengah lidah. Nah, tengah lidah ini bisa berkontribusi dengan langit-langit keras, dan lalu suara yang dihasilkan yaitu huruf ya. Lanjut yang keempat itu ada pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ini berkontribusi dengan 2 bagian, yaitu yang pertama ada anak lidah, suara yang dihasilkannya itu adalah huruf qaf. Nah, lalu yang kedua itu ada langit-langit lunak. Jadi pangkal lidah berkontribusi dengan langit-langit lunak, menghasilkan huruf wawu, kho, gho, dan kaf. Nah, yang terakhir ini ada akar lidah. Nah, akar lidah ini berkontribusi dengan dinding tenggorokan, menghasilkan huruf ain dan ha. Lanjut yang keenam itu ada langit-langit mulut. Nah, ini gambar langit-langit mulut. Jadi langit-langit mulut itu bagian yang setara dengan lidah dan terkait dengannya dalam situasi tertentu dalam menghasilkan bunyi tertentu. Nah, langit-langit lidah itu termasuk organ yang pasif, kecuali langit-langit lunak yang bisa bergerak mundur ke belakang dan bekerja sama dengan tekak untuk membuka dan menutup saluran udara. Ke hidung. Nah, langit-langit mulut ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada gusi, yang kedua itu ada langit-langit keras, yang ketiga itu ada langit-langit lunak, dan yang terakhir itu ada anak lidah atau tekak. Nah, anak lidah atau tekak ini merupakan bagian terakhir dari langit-langit mulut. Ia bergerak ketika bertemu dengan dinding tenggorokan yang menyempurnakan pemblokiran rongga hilum. Maka keluarlah semua udara dari paru-paru melalui mulut. Nah, lalu ada tabel. Tabel ini merupakan penjelasan dari organ bicara yang tadi dalam pembentukan suara. Nah, yang pertama itu ada bagian palet, gusi. Nah, gusi berkontribusi dengan ujung lidah, lalu menghasilkan suara ini. Zal, fa, sod, dan ro. Lalu gusi juga berkontribusi dengan ujung lidah dan gigi, menghasilkan suara ta, dal, tot, bo, la, dan nun. Nah, yang kedua itu ada langit-langit keras. Nah, langit-langit keras ini berkontribusi dengan pinggir lidah, menghasilkan huruf shin dan ho. Nah, terus langit-langit keras juga bisa berkontribusi dengan tengah lidah, menghasilkan huruf ya. Lalu yang ketiga yaitu langit-langit lunak. Nah, langit-langit lunak ini bisa berkontribusi dengan pangkal lidah, menghasilkan huruf kaf, gho, kho, dan waw. Nah, yang terakhir ini ada anak lidah. Jadi anak lidah ini berkontribusi dengan pangkal lidah, menghasilkan huruf qaf. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu nomor 7. Itu ada gigi. Nah, ini merupakan gambar gigi. Nah, jadi gigi itu ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, gigi atas itu merupakan organ bicara yang tetap. Dan gigi bawah itu merupakan organ bicara yang bergerak. Jadi setiap keduanya itu memiliki tugas yang penting di dalam pembentukan suara dan bunyi. Nah, ini ada tabel.
Tabel ini menunjukkan bahwa jenis gigi itu berkontribusi dan menghasilkan suara. Nah, yang pertama itu ada gigi atas. Nah, gigi atas berkontribusi dengan bibir bawah menghasilkan huruf fa. Nah, yang kedua itu ada gigi atas dan bawah berkontribusi dengan ujung lidah menghasilkan huruf sa, dal, dan zo. Nah, yang ketiga ini yang terakhir gigi berkontribusi dengan ujung lidah dan gusi menghasilkan suara ta, dal, po, dot, la, dan nun. Lanjut ke pembahasan terakhir, ini ada bibir. Nah, ini merupakan gambar bibir. Jadi bibir itu merupakan organ bicara yang dapat bergerak ke setiap arah dan memiliki situasi berbeda-beda ketika berbicara. Bibir juga telah menjadi tempat keluarnya beberapa suara karena keduanya secara langsung berkontribusi dalam pembentukan suara yang bersumber dari bibir. Nah, jadi bibir itu bisa melingkar, bisa juga bisa melingkar. Nah, seperti kita mengucapkan pengucapan huruf dhammah, bibir sempurna melingkar. Ketika kita mengucapkan huruf fathah dan kasroh, bibir itu terbuka dengan lebar, terbuka dengan besar. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan bahwa menjelaskan pergerakan bibir dan keadaan bibir dengan suara yang kemudian terbentuk. Nah, itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama, keadaan bibir terkatup. Suara yang terbentuk yaitu ada huruf ba dan mim. Yaitu yang melingkar. Yang kedua yang melingkar itu terbentuk, suara yang terbentuk itu ada huruf sod, do, to, zo, waw, dan dhammah. Ketika kita mengucapkan huruf dhammah. Nah, yang ketiganya ada keadaan bibir terbuka. Suara yang terbentuk